sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. One is the mayor of one is the mayor, one is apa tuh? Chief of chairman of the IC， 国际这个什么协调。This year we have this. They are doing it as a ticket. I just asked them here to give us. Sorry. It's a fasting. Sepatu buka di sini jadi ya. Jangan Pak, mulai luar dulu soalnya. Hah?参观完了之后关闭起来，然后在那边那个地址其实也是。Inilah barang-barang bagi bakso. Federally. We are contributing a little bit.
Bang langsung masuk ke ada. Kayaknya supaya tahu. Mas cepat. Gimana kita mau yang bangun gede sekaligus? Bisa. Kalau mau dibangun sekaligus gede. Boleh. Aduh, Tuhan memberkati. Dari sana sih sebenarnya. Baik, kepada para fotografer yang silakan yang sudah mengambil gambar. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara pertama akan diawali dengan sambutan Ketua Umum BK3S Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Bapak Budi Harjo. Sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terlebih dahulu kami sampaikan yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama selaku PRT Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, yang mulia Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, Xi Peng, dan Madam Wang Fa, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman seperjuangan yang duduk di organisasi sosial, yayasan, khususnya Ibunda Mariono Idris yang dalam kesempatan ini masih sempat mengabdikan diri di aspek sosial, dan juga para anak-anak yang kami sayangi, keluarga, binaan, dan para undangan yang kami hormati. Pertama sekali kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan berkumpul bersama Bapak Gubernur. Ini merupakan suatu kegiatan yang rutin setiap tahunnya mengambil bulan suci Ramadan, di mana bulan suci bagi umat Islam mempunyai nilai makna dan juga hakikat yang sangat penting dan sakral sebagai momen yang baik untuk mensucikan diri, membangun sebuah solidaritas, dan merajut keserakaman sosial bagi sesama. Kegiatan ini pada hari ini tentunya punya nilai dan makna yang sangat strategis, berharga di hati kami, karena pada kesempatan yang berbahagia ini hadir Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta bersama Duta Besar Rakyat Tiongkok di tengah-tengah kita di organisasi Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, di mana koordinasi ini telah berdiri hampir 50 tahun dan melaksanakan koordinasi hampir 960 yayasan, organisasi lembaga sosial yang ada di bawah organisasi BK3S. Nah, tentunya bagi kami sangat berharap ke depan ini bukan tidak berhenti sampai sini, bisa berkelanjutan ke masa depan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, semoga kegiatan dan silaturahmi serta pertemuan ke depan dapat terus berlanjut. Atas nama pribadi, keluarga besar Orsos dan juga relawan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya yang terhingga atas kepedulian Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, dan lebih khusus lagi kepada Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini Tuhan senantiasa selalu melimpahkan kesehatan dan kesuksesan Bapak selaku menjalankan tugas berbangsa dan bernegara pada umumnya bagi kita semua. Pada kesempatan ini tentunya kami dari panitia beserta jajaran keluarga besar BK3S menyampaikan permohonan maaf kalau di sana sini ada sebuah kekurangan. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Duta Besar RRT, dan setelah sambutan akan dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan bingkisan secara simbolis. Secara simbolis bingkisan kepada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dari Gubernur
DKI Jakarta akan diserahkan kepada Ketua Umum BK3S Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami persilakan dengan hormat His Excellency Mr. Sifang untuk memberikan kata sambutan. Thank you. 尊敬的雅加达省代省长钟万学先生，亲爱的穆斯林兄弟姐妹们，可爱的小朋友们，尊敬的老人们， saudara-saudari Muslim dan Muslimiyah, serta anak-anak dan Bapak Ibu yang udah lanjut usia. Selamat sore. Selamat sore. 我和夫人非常高兴出席今天的活动，见到这么多印尼朋友，特别是让人非常尊敬的老人和活泼可爱的小朋友们。我仅代表中国政府、中国人民和中国驻印尼大使馆，向在场的各位朋友，并通过你们向广大的印尼人民致以斋月的诚挚问候和美好的祝福。 Saya dan istri saya merasa senang sekali menghadiri acara hari ini karena bisa bertemu dengan begitu banyak teman Indonesia, terutama anak-anak yang manis dan lincah dan banyak orang muda lanjut usia yang sangat dihormati. Dengan kesempatan ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah dan rakyat Tiongkok serta Kedutaan Besar Tiongkok memberikan salam Ramadan setulus-tulusnya kepada para hadirin serta seluruh rakyat Indonesia. 斋月是穆斯林这个洗礼身心的神圣月份，也是展示团结友爱、鼓帮互助的神圣月份。雅加达社会福利协调机构举办的斋月捐助公益活动，传承了印尼社会友爱 互助的传统，体现了深厚的人文关切。中国使馆希望通过今天的公益捐助，为大家能够尽一份绵薄之力，传递中国人民，特别是中国穆斯林对印尼人民的友好感情。 Bagi para Muslim, Ramadan merupakan bulan suci di mana tidak hanya menjalankan pembaptisan jasmani dan rohani, tetapi juga memperlihatkan semangat bahu-membahu dan gotong royong. Kegiatan bakti sosial Ramadan yang diselenggarakan oleh BK3S ini mewaris tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, juga mencerminkan perhatian kemanusiaan yang mendalam. Melalui kegiatan penyumbangan hari ini, Kedutaan Besar Tiongkok berharap agar bisa memberikan bantuan sedapat mungkin dan menyampaikan persahabatan dari Tiongkok, terutama dari Muslim Tiongkok kepada rakyat Indonesia. 印尼是穆斯林人口最多的国家，中国也有2000多万的穆斯林，他们的宗教信仰自由和风俗习惯得到了充分的尊重 和保护。中国几乎所有大城市都有穆斯林聚居区、清真寺和清真食品。新疆现在就有清真寺2.3万多座，宗教教职人员接近3万人。和印尼穆斯林兄弟姐妹一样，中国的穆斯林群众也正在平静祥和当中，感受着斋月的洗礼，并以服务和回报社会的行动 弘扬着斋月的传统。 Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia. Tiongkok juga mempunyai penganut agama Muslim, agama Islam lebih dari 20 juta. Mereka secara penuh mendapatkan penghargaan dan perlindungan untuk beragama dan beradat istiadat. Hampir di semua kota besar di Tiongkok terdapat daerah pemukiman Muslim, masjid, serta makanan halal. Di daerah otonomi Xinjiang terdapat 23.000 buah masjid dan hampir 30.000 pekerja agama. Sama seperti kaum Muslim Indonesia, kaum Muslim Tiongkok juga sedang menjalankan pembaptisan Ramadan dalam suasana tenang damai.
中国和印尼是好兄弟、好伙伴、好邻居。近年来，中印尼关系快速发展，成果丰硕，给两国和两国人民带来了实实在在的好处。建设中印全面战略伙伴关系，中印尼穆斯林之间的友好交往历久弥新，是两国交往的重要组成部分。欢迎更多的印尼朋友访问中国。 Tiongkok dan Indonesia merupakan saudara baik, mitra baik, dan tetangga baik. Beberapa tahun terakhir ini, hubungan Tiongkok-Indonesia berkembang pesat dan mendapatkan hasil yang banyak, sehingga mendatangkan kesejahteraan yang nyata bagi kedua negara. Dan sahabatan antara Muslim Tiongkok dan Muslim Indonesia sudah berjalan lama dan merupakan bagian penting dalam hubungan kedua negara kita. Kami menyambut lebih banyak teman Indonesia berkunjung ke Tiongkok supaya memperdalam persahabatan dan banyak. 我还想特别对今天在场的100名孩子也说几句话，摆一扇窗，艰辛不仅不应该成为你们成长的阻力，反而会成为创造美好生活的动力。在中国有一首歌，名字叫《让世界充满爱》，我相信。 在印尼社会各界的帮助和关怀下，在你们自己的努力下，大家一定会茁壮成长，成为生活的强者，成为印尼社会的栋梁，做中印尼友好的传承者。 Dengan kesempatan ini, saya juga ingin bicara sesuatu kepada anak-anak yang menghadiri acara ini. Masa kecil kalian mungkin agak lebih sulit daripada masa kecil anak-anak seumur yang lain. Namun, ketika Tuhan menutup pintu kita, Dia akan membuka jendela kita. Kesulitan tidak akan menjadi hambatan, sebaliknya akan menjadi dorongan bagi kalian untuk menciptakan kehidupan yang lebih indah. Ada sebuah lagu Tiongkok yang bernama Dunia Ini Penuh Dengan Cinta. Saya yakin di bawah bantuan dan perhatian dari beberapa kalangan masyarakat Indonesia atas upaya kalian sendiri, kalian akan tumbuh dengan sehat dan kuat dan menjadi tiang penyangga masyarakat Indonesia serta penerus persahabatan Tiongkok Indonesia. 最后，我和夫人提前祝大家开斋节快乐 ，Selamat Hari Raya Idul Fitri. Akhir kata, saya dan istri saya ingin mengucapkan salam kepada kalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, penyerahan bingkisan secara simbolis kepada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. DKI Jakarta, kemudian dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta kepada Ketua Umum BK3S. Ya, selanjutnya dari Gubernur kepada Ketua BK3S Jakarta. Yang akan diterima kembali oleh kepada yang berhak menerimanya. Demikian hadirin, telah kita saksikan acara penyerahan santunan dan bingkisan secara simbolis dari pada perwakilan dari dua anak yatim piatu, dua lansia, dua penyambung jalanan, dua penyandang disabilitas, dan dua penyandang kereta. Mohon maaf kepada para fotografer, mohon untuk memberikan jalan kepada para penerima bingkisan. Ini kereta api ini masih ada dua. Untuk mundur sedikit.
Ke sana aja nih. Nanti. Mana yang tadi? Ini Pak. Ini dua nih. Terus yang siapa? Penjaga kereta api. Ini penjaga kereta api ini. Selanjutnya kepada Duta Besar RT menyerahkan santunan dan dinas kepada dua perwakilan dari Jatuh, kemudian juga kepada perwakilan dari 2 orang lansia. Ini Pak ini Pak. Tuni Pak. Kemudian kami persilakan pada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Di tengah Pak, di tengah Pak, di tengah dulu Pak. Bapak, dengan kanan dulu Pak, masuk Bapak. Nah. jangan pergi dulu foto bersama. Pak, misi Pak. Ya, baik. Ini penjaga pintu kereta api ya. Untuk berfoto bersama membelakangi backdrop. Ya, para penerima untuk membelakangi backdrop. Kami mohon kepada para fotografer untuk mundur beberapa langkah untuk memberikan space. Ya. Oke, mau foto, silakan mau foto sama silakan. Mau ditaruh di bawah sih. Terima kasih atas pengambilan gambarnya rekan-rekan fotografer dan kameramen. Acara masih akan kita lanjutkan. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama-sama. Besar Tiongkok untuk Indonesia, si Feng dan Nyonya. Ini unit yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Pusat, namun mewakili Ibu Camat Menteng. Yang saya hormati Ketua Umum BK S3 Pak Budi Harjo dan seluruh pengurus. Yang saya hormati juga Kepala Biro KDH Pak Heru, seluruh anak-anak yatim maupun penerima misalnya apa ya, mustahik ya, juga Pak Ustadz. Saya yang mau sampaikan terima kasih banyak kepada Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk sebuah empati, sebuah silaturahim ini sesama kita. Dan saya kira saya tidak panjang lebar, kami mengharapkan ke depan kita lebih fokus kepada biaya pendidikan, karena kesehatan kita sudah bisa asal mau masuk puskesmas dan kelas 3 kami tanggung. Karena itu untuk membedakan orang mampu tidak mampu. Orang mampu tidak mau kelas 3 karena ranjangnya 10, kamar mandinya 1, jadi itu standar. Tapi yang paling susah itu memang pendidikan. Kami akan naikkan KJP sampai anak itu cukup, sampai untuk transportnya cukup, sampai uang jajannya cukup. Ya mungkin satu anak bisa 600 sampai 800 ribu ke SMA, supaya dia betul-betul cukup untuk sekolah. Karena kami temukan 40% anak 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah. Nah, saya kira masih relevan. Nabi Muhammad mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kira-kira gitu ya, ke Tiongkok ya. Nah, sebetulnya pengertiannya, tafsirannya bukan hanya ke Tiongkok, bukan sebetulnya. Kalau saya menafsirkannya, di sana ada Konghucu yang mengatakan kalau ada pendidikan itu tidak boleh ada pengotakan. Jadi bahasa Mandarinnya mungkin saya salah, kira-kira gini, Iu Chiao Ule. Jadi kalau ada pendidikan, nggak boleh ada pengotakan. Itu ajaran Konghucu yang paling penting. Saya kira Nabi Muhammad waktu dagang di jalur sutra pasti tanya, dipengaruhi kenapa bisa begitu. Makanya di Tiongkok dari dulu, kalau orang sekolah itu tidak boleh ada diskriminasi pembatasan. Siapapun yang pintar harus sekolah. Nah, saya kira itulah tafsiran yang saya sekolah Islam sampai SMP. Saya lebih setuju tafsirannya itu. Kalau bilang tuntut ilmu ke negeri Cina, bukan ke negeri Cina.
Kalau mau belajar ke Arab dong Islam, lebih dalam Arab. Kalau lebih jauh bagaimana umat Islam yang di Tiongkok? Tapi ini adalah tafsirannya. Kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kita bangsa Indonesia pengikut Nabi Muhammad paling besar di dunia sebetulnya. Tapi prinsip ini yang membuat kita mundur. Karena masih banyak umat Islam itu tidak punya kesempatan sekolah. Nah karena itu kami berusaha melakukan itu di Jakarta supaya tidak ada satu anak pun tertinggal, sehingga anak ibu-ibu janda maupun yang duafa ada kesempatan berubah nasib. Sama seperti ya, ajaran Nabi Muhammad kan, orang seperti apa? Ilmu. Saya lupa sudah, tapi itu kira-kira. Sekali lagi saya sangat yakin kalau kita semua silaturahim dengan baik dan kita berusaha sungguh-sungguh, kita pasti mampu untuk berhasil membawa bangsa ini dengan terdidik, dengan terampil. Saya masih ingat bahasa Arabnya kok, manjada, wanjada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat sebagai ungkapan rasa terima kasih dari Ketua Umum BK3S kepada Duta Besar RRT dan juga kepada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Mohon untuk berdiri, Pak Basuki Cahayapurnama. Sebagai ungkapan rasa terima kasih Ketua Umum BK3S. Lagi Pak. Ya baik, terima kasih. Masih ada acara selanjutnya. Kami persilakan untuk kembali duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, marilah bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berdua dari Panti Asuhan Al-Latifiyah. Kami persilakan. 现在我非常高兴和州长、代理州长先生一块儿参加今天的这个活动。这个一个呢是这次给我提供了一个非常好的机会，在斋月的时候能够向这个广大的印尼人民转达中国政府、中国人民对广大印尼人民的这个良好的祝愿和美好的这个祝愿。第二个呢，这个斋月是穆斯林这个洗礼这个心灵互助互爱的一个神圣的这个月份。那么我们在这个神圣的日子里面，历尽所能的做一点贡献，我们觉得非常的高兴希望能够借此能够转达这个中国的2000多万穆斯林对印尼穆斯林的这个问候和这个良好的祝愿另外呢，今天还特别高兴什么呢？这个有100名这个天真可爱的儿童也出席了今天的活动。那么大家都知道嘛，儿童是这个世界的未来。那么这些儿童虽然在生活当中他们也遇到了一些困难，但是我想呢，只要有这个社会的帮助只要有他们自己的努力，肯定会有一个非常美好的未来。所以这个呢，也让我想起了中国的一首歌叫《让世界充满爱》。今天我看就是这么一个很美好的这个时候让这个世界，让印尼充满了这个爱。另外呢，我也非常高兴在有这么一个机会，也向大家呢介绍了一下中国的2000多万穆斯林是怎么庆祝我们国家的怎么庆祝这个斋月这个我想呢，这个两国穆斯林之间的这个交流这个沟通会对两国关系产生非常积极的作用。谢谢。那如果可以给一个意见的话，对于印尼人如果想要去中国做一个穆斯林之旅的话，您觉得哪一个月份去比较好？还有什么旅游胜地可以介绍一下给我们印尼人？我想中国这个12个月，每个月都欢迎印尼朋友去。你比如说现在是斋月如果他们去，肯定会受到热烈的欢迎。那中国的这个地方很多，因为刚才这个省长先生就说了，他希望去北京访问，去上海访问。另外，我们在中国还有这个西北，有些这个地区非常有特色，而且那个地方呢有很多的这个穆斯林这个居住的聚居区
比如说像这个甘肃省啊，这个新疆啊，所以我想呢，这个中国有很多地方，这个欢迎这个印尼的这个朋友，印尼的穆斯林去参观访问。谢谢。Nah, jadi kan Bapak dari kecil juga hidup di lingkungan yang plural gitu ya. Jadi menurut Bapak sendiri, apa yang paling dinanti-nantikan pada saat bulan Ramadan? Ya, saya kira bulan Ramadan buat saya ada silaturahim, buka bersama dari kecil gitu ya. Apalagi Lebaran kan, kita makan ketupat kan. Ya sebetulnya sebelum kita pasca reformasi itu kehidupan kita sesama beda agama, suku etnis itu begitu baik di Indonesia sebetulnya. Ya waktu saya di kecil itu pasti ketupat diantarin ke rumah dari tetangga-tetangga. Itu makanya saya Lebaran ini pengen pulang aja supaya makan pas Lebaran pertama baru bisa nikmatin ketupat. Dan biasanya tuh pas malam takbiran aja ketupat udah dikirim ke rumah itu, udah makan gitu. Jadi ini yang pengalaman ini saya kira penting. Bulan Ramadan juga ikut anak-anak ikut berbuka gitu ya. Terus nanti ada, saya lupa istilahnya apa tuh, yang pawai, obor, apa sih, takbiran, ya, pas malam takbiran, ya macam-macam lah. Udah lupa. Saya sekolah Islam dulu sampai SMP, SD SMP. Pak, ini kan udah bagus nih ke depannya gimana nanti? Ya saya kira selama pemimpin pejabat-pejabat itu tidak munafik, berani taat kepada konstitusi, bukan konstituen, maka tidak mungkin terjadi perpecahan sebetulnya. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus kan. Nah sebetulnya kalau kita dengerin tausiah, puasa yang sejati itu kan bukan cuma puasa tidak makan tidak minum. Puasa sejati itu gimana kita bisa membela orang yang dijolimin, gimana kita bisa mewujudkan keadilan sosial, gimana kita bisa membantu orang-orang yang terlantar, yang terlupakan, yang tidak sekolah kita bantu, yang tidak punya makanan, tidak punya rumah. Itu baru puasa yang sejati gitu kan sebenarnya kan. Nah jika orang cuma puasa makan minum tapi tidak melakukan itu, dia tidak melakukan. Nah ini tausiah ini perlu kita sampaikan terus supaya orang mengerti. Dia bukan cuma seperti model bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ini satu kesempatan. Makanya saya selalu setuju tausiah mengatakan kalau boleh itu pengennya Ramadan itu sepanjang tahun sebetulnya. Ya supaya orang terus ingat gitu kan. Ya harapannya kan begitu, satu bulan Ramadan untuk supaya sepanjang tahun kita ingat gitu. Nah baru-baru ini Bapak ada mengunjungi masjid gitu kan? Ya saya ada keliling. Yang ada beberapa kali yang sepertinya Bapak ditolak untuk masuk ke dalam masjid. Ya ada beberapa yang tolak karena di Belitung juga sama, ada yang tolak, ada yang tidak. Sama aja sebetulnya. Tergantung pemahaman. Kalau istilah Gus Dur, itu yang menolak itu adalah orang-orang yang pemahaman Islamnya terlalu sempit kata Gus Dur. Biarin aja kata Gus Dur. Nanti lama-lama dia ngerti, dia nggak tahu Al-Quran itu. Kalau udah ngerti Al-Quran tidak seperti itu. Gus Dur selalu begitu. Waktu saya sama Gus Dur dukung saya jadi gubernur, selalu itu yang Gus Dur bilang. Dia bilang, Gus ini gitu, biarin aja. Nggak ngerti mereka katanya. Jadi banyak orang itu nggak ngerti ajaran sebetulnya. Padahal Islam ini kan Islam di alamin, rahmat buat seluruh umat sebetulnya. Itu maksud seperti itu ya. Pak, DKI Jakarta, Pak, apa yang akan dilakukan untuk menjaga kerukunan? Kamu jangan bela suku, agama, etnis siapapun. Kamu cuma taat kepada konstitusi. Itu yang penting. Kamu taat kepada konstitusi. Ya. Pak KJP dong Pak. Pak KJP dong Pak. Belum. Mana kameranya? Sekalian, anak-anakku sekalian, mohon untuk duduk yang manis tadi karena akan ada bagian tali kasih dari sekarang anak-anak duduk manis, pegang semua kupon. Ini yang manis. Kita ya. Nah.
diproses kan, ada berapa kan karena hibahnya ditahan jadi baru mau dikeluarkan. Masih ada perdebatan antara kita juga lagi siapkan nanti perda tentang beasiswa. Ya nggak mungkin kan kalau KJP itu terus bantuan hibah kan tidak boleh lebih dari 3 tahun. Dan itu juga kita evaluasi kurang efektif juga. Banyak sekali anak-anak orang tidak mampu itu nilai KJP itu tidak mencukupi untuk dia selesai sekolah. Nah kita lagi menyiapkan sebuah rancangan bagaimana anak itu dibiayain sampai lulus, sampai sarjana. Kadang kita mau menghadapi bonus demografi 2025. Jadi 10 tahun ini betul-betul kita harus bisa bantu anak-anak itu betul sampai sekolah sampai selesai. Nah sedapat berapa lebih baik sampai ada yang jadi daripada Anda bagi rata uangnya nggak cukup, orang juga nanggung kan. Nah lebih baik kita betul-betul baginya itu sampai orang jadi. Nah ini seleksinya kan lebih diperketat, syarat-syaratnya kan lebih diperketat ya. Syaratnya apa sih Pak? Misalnya kita dalam satu sekolah kok nggak cukup uang, dia harus bagi dong siapa yang lebih layak dapat. Itu yang lebih penting. Ini tahun 2015 sudah akan mulai lebih baik lagi prosedurnya. Pak, soal KJP itu DPRD meminta Bapak jadi penengah gitu antara Dinas Pendidikan dan BPKD itu supaya KJP itu cepat. Makanya ini persoalan BPKD itu mesti diganti. Pak, satu lagi Pak, soal siapa penggantinya Pak? Jangan terlalu lama ini. Terminal layanan Kucamat. Ayo, foto dulu. Kesempatan. Pak Jokowi 23 sudah kembali sebagai gubernur. Dan saya nggak jadi pembantu rumah tangga lagi. Tapi Oktober jadi gubernur. Kita tunggu aja. Terima kasih Bapak. Pak, soal Palija dong Pak. Pak, Palija. Akuisisi Palija ini jadi nggak tahun ini? Harusnya sih jadi ya, tapi kalau kelihatannya dari Palija masih tunggu tuntutan segala macam, terus pegawai-pegawai PAM masih menganggap dia sanggup, tentu bisa batal. Jadi saya mau minta komitmen dari PAM. Anda dulu kan nggak becus nih, jangan sampai lepas dari mulut buaya ke mulut harimau. Nah itu yang masalah saya bilang. Kalau Anda punya komitmen dan mereka mau menjual kepada PAM, ya lebih PAM yang beli nggak masalah. Bagi saya siapapun yang punya tidak masalah, yang penting bisa nggak dalam 3 tahun, 5 tahun ini 90% orang di DKI mendapatkan air bersih. Bisa minum langsung. Itu yang penting kan. Terus bisa nggak penyambungan untuk orang miskin itu tidak bayar sama sekali. Nah itu yang penting. Bisa nggak Anda mencegah kebocoran? Misalnya 44% sekian 10 tahun. Nah itu lebih penting. Kalau Anda bisa komitmen itu, ya saya lebih kasih kepada PAM. Tapi kalau nggak dapat, orang PAM-nya mau masuk penjara nggak? Ya dong. Jangan cuma bilang iya terus nggak jadi, main pergi aja udah kaya raya. Lalu tanda tangan masuk penjara, kira-kira nipu Pemda. Berarti ada nipu Pemda gitu. Pak, soal ini Pak. Ayo. Mana? Nah, makanya kita agak kesulitan karena itu ada hubungan dengan traik antar kota. Dan itu yang bisa cabut traiknya itu adalah Kementerian Dishub. Bukan Dishub tapi Kemenhub. Tapi kalau untuk di Jakarta sendiri Pak, antisipasinya kita terus kok. Kalau yang kita bisa tangkap tilang terus. Sudah koordinasi dengan Dishub gimana Pak? Jalan terus. Oke Pak. Baru kali ini deh. Iya Pak. Baru kali ini loh. Bapak nggak tahu kalau ada satpol Enggak, baru kali ini satpol PP udah muat gitu banyak. I will escort you onto your car. Okay. Please. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak, dari Pak ini sebagai K3S ini pandangan dari dunia sosial di Jakarta sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau dilihat dari aspek kondisi sosial di DKI Jakarta relatif baik ya dalam rangka peningkatan, baik didukung oleh pemerintah daerah dan sebagainya, dan juga partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam hal ini, sehingga tidak hanya peran pemerintah tapi juga dunia usaha plus yang namanya
kedutaan Cina juga ikut ambil bagian dalam rangka ikut kepedulian dalam aspek kesejahteraan sosial. Namun kita sadari bahwa aspek sosial belum banyak tertangani secara khusus, baik aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan bahkan aspek sosial. Nah, ke depan tentunya pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha secepatnya untuk mengadakan sebuah kerjasama yang komprehensif. Yang perlu ditingkatkan Pak dari pihak BK3S ini? Ya, kalau di BK3S kan ada program khusus yang sifatnya dalam rangka peningkatan kelembagaan. Keduanya memberikan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap aspek sosial, ditingkatkan masalah kepedulian sosialnya, ditingkatkan ke setiakawanan sosial, bahkan juga diharapkan ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh dan berkembang, dan Pemda DKI Jakarta bersama BK3S tetap akan melaksanakan fungsi tugasnya secara bersama. Terakhir Pak, harapan dari Bapak sendiri ini, apalagi supaya penyandang kesejahteraan sosial seperti itu yang dijalankan ya, kalau dilihat dari aspek Jakarta kan kayak medan magnet ya, semua mendapatkan harapan, keinginan untuk mendapatkan rezeki di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta menjanjikan. Nah, tentunya ke depan Pemda DKI Jakarta tentunya harus proaktif melaksanakan aspek pencegahan, aspek penanganan, aspek rujukan, aspek penegakan hukum, sehingga yang namanya pengemis dan juga anak jalanan tidak marak di jalanan dan tertangani secara khusus. Makanya oleh karena itu Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Ahok, tadi menyampaikan bahwa untuk pola penanganan PMKS akan dilakukan secara komprehensif. Terima kasih.